Usai diserahkan ke Kejagung oleh Polda Metro Jaya, tersangka 3 kasus dugaan korupsi Don Rito langsung ditahan Kejaksaan Agung. Usai dilimpahkan dan diperiksa Kejaksaan Agung, tersangka 3 kasus dugaan korupsi Don Rito keluar dari gedung Jampitsus Kejaksaan Agung langsung mengenakan rompi pink khas tahanan Kejaksaan Agung. Ia langsung masuk ke dalam mobil tahanan tanpa menyampaikan pernyataan. Saat masuk ke dalam mobil, Don Rito hanya menunduk menghindari sorotan kamera awak media. Selain Don Rito, Kejaksaan Agung menerima 1 tersangka lain yang dialihkan dari Polda Metro Jaya, yakni mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah. Namun tak seperti Don Rito, Febri hingga kini belum ditahan. Kuasa hukum Don Rito, Handika Hanggowongso, kaget kliennya langsung ditahan Kejagung pasca pelimpahan berkas dan bukti dari Polri. Handika keberatan Don Rito ditahan Kejagung karena adanya fakta-fakta yang dianggap fiktif saat berita acara pemeriksaan. Dan Polda Metro Jaya. Proses serah terima kami ikuti dengan seksama. Alhamdulillah berjalan lancar. Namun yang membuat kami shock, klien kami Pak Idon langsung ditahan di rutan C7 Kejaksaan Agung RI atas dasar sangkaan yang sama dengan apa yang disangkakan oleh pihak Polda Metro Jaya, yaitu terkait perkara Samintan. Itu poinnya. Klien kami tidak ada hubungan dengan namanya Ferry Boboho, ya, bahwa keterangan dia yang menyatakan menyerahkan 5 juta dolar Singapura kepada saksi Norman itu fakta yang fiktif, dibantah sama Norman dalam BAP waktu diperiksa di Kortas. Kedua, semua saksi money changer juga sudah diambil keterangan. Semua menyatakan tidak ada penerimaan 5 juta US dollar. Sebelumnya, tim penyidik gabungan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri dan Polda Metro Jaya menyerahkan tersangka 3 kasus korupsi Don Rito beserta barang bukti ke Kejaksaan Agung pada Jumat siang. Penyerahan tersangka dan barang bukti mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Don Rito yang mengenakan rompi tahanan hanya menunduk saat dikawal petugas menuju mobil tahanan. Tidak hanya tersangka Don Rito, barang bukti uang dan emas yang dimasukkan ke dalam sejumlah koper juga turut dibawa untuk diserahkan ke Kejaksaan Agung. Kemudian kendaraan yang membawa tersangka Don Rito beserta barang bukti dikawal ketat menuju gedung Kejaksaan Agung Jakarta Selatan. Setelah iring-iringan kendaraan tiba di gedung Kejaksaan Agung, tersangka Don Rito langsung dibawa masuk petugas tanpa menghiraukan pertanyaan awak media yang ada di lokasi. Selain itu, koper-koper yang berisi barang bukti uang dan emas juga dibawa masuk. Total ada sekitar 10 koper dan 1 berangkas yang diserahkan ke Kejaksaan Agung. Kasus yang menjerat Don Rito berkaitan dengan dugaan korupsi dan TPPU di sejumlah perkara besar termasuk sektor batubara, PT Asabri, dan PT Krakatau Steel. Dari Jakarta, tim liputan Anyus melaporkan. Pemirsa, isu yang menyebutkan bahwa barang bukti emas dari hasil penggeledahan kasus TPPU Kejaksaan palsu telah dibantah. Polda Metro Jaya tegaskan emas 74 kg beserta mata uang asing adalah asli. Polda Metro Jaya tegaskan bahwa barang bukti yang ditunjukkan hasil penggeledahan TPPU Kejaksaan Agung adalah asli. Emas seberat 74 kg yang ditemukan di rumah tersangka Febri Adriansyah adalah asli. Keaslian emas sudah diuji oleh pihak Pegadaian. Sementara untuk dolar Amerika dan Singapura juga sudah dicek oleh pihak Bank Indonesia. Sebelum diumumkan keasliannya, Polda Metro Jaya menguji barang bukti berupa mata uang asing melibatkan FBI, Kedubes Amerika Serikat, dan Kedutaan Besar Singapura. Sebanyak 71.082 lembar dengan nilai nominal 6.059.506.200 dinyatakan asli berdasarkan hasil pemeriksaan Bank Indonesia
barang bukti berupa 74 batang emas lantakan dengan total berat 74 kilo 01414,59 gram atau sekitar 74,01 kilogram. Dinyatakan memiliki kadar 23 karat berdasarkan hasil pemeriksaan PT Pegadaian. Diketahui selain emas, polisi juga menyita $4.767.300 Amerika dan $14.083.800 Singapura dalam penanganan kasus korupsi dan TPPU yang melibatkan mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Tim Liputan iNews melaporkan. Perbedaan perlakuan hukum terhadap dua tersangka kasus Asabri limpahan Polri menuai sorotan publik. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Ayu Sore. Kebakaran hebat melanda pabrik sandal PT Porto Desa Kemiri, Kecamatan Kebakramat, Kabupaten Karanganyar Minggu siang. Banyaknya material plastik yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merambat dan membakar sebagian besar bangunan. Kobaran api yang menghanguskan gudang penyimpanan bahan baku membuat belasan armada pemadam kebakaran dari Surakarta, Sukoharjo, Boyolali, dan Sragen dikerahkan untuk menjinakkan api. Berdasarkan hasil penyelidikan awal di lokasi kejadian, polisi menduga kebakaran akibat korsleting listrik yang berasal dari instalasi listrik di bagian atas atau langit-langit gedung. Untuk info awal ada korsleting dari sisi barat, sisi belakang dari gudang sandal PT Porto. Dan ini pabrik apa sih Dan sebenarnya Dan? Pabrik sandal. Pabrik sandal ya. Dan ini fungsi yang terbakar apa dan bagian apa Dan? Bagian yang pabrik gudang pembuatan sandal, jadi mudah terbakar. Berarti tempat produksi Dan ya? Tempat produksi. Ada korban selama ini Dan? Iya Dan. Untuk sementara itu tidak ada korban. Namun nanti kami tidak lanjuti. Sementara penyebab pasti kebakaran masih menunggu hasil penyelidikan lebih lanjut oleh tim Satreskrim dan Identifikasi Polres Karanganyar. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Diah Sinta, iNews melaporkan. Tiga kapal hangus terbakar saat sedang bersandar di Pelabuhan Muara Angke, Penjaringan. Ke kapal yang ketiga nih. Belum ditahannya mantan Jampitsus Febri Adriansyah oleh Kejagung timbulkan kontroversi. Garda Revolusi Iran merilis video serangan terbaru sebagai rangkaian serangan balasan ke Amerika Serikat. Halo, selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya Diandra Mukti. Kita awali iNews Sore hari ini dengan informasi. 3 kapal hangus terbakar saat sedang bersandar di Pelabuhan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara, Minggu pagi. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik di salah satu kapal. Izin, Komandan, kapal bakar nih. Api dengan cepat membesar dan membakar kapal yang sedang diperbaiki pada bagian lambung di Jalan Dermaga Ujung, Penjaringan, Jakarta Utara pada Minggu pagi. Besarnya api dan kencangnya hembusan angin membuat api merembet kedua kapal lainnya yang juga sedang bersandar. Belum diketahui penyebab kebakaran ini, namun api diduga akibat korsleting listrik di salah satu kapal yang sedang diperbaiki. Dugaannya sementara nih kapal ini kan lagi docking Pak, kemungkinan lagi ada perbaikan, dugaannya ada korsleting
timbul penyalaan. Untuk korban jiwa sendiri, Pak? Untuk korban jiwa nihil. Api baru bisa dipadamkan setelah 1 jam dengan mengerahkan 12 unit mobil pemadam kebakaran dengan 65 personel. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kasus kini ditangani Polsek Penjaringan. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. 2 bangunan asrama di pondok pesantren dan rumah warga terbakar di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Puluhan unit dikerahkan guna memadamkan api yang semakin membesar. Kepulan asap hitam membumbung akibat besarnya api membakar sejumlah bangunan. Kebakaran ini terjadi di Desa Antasan Senor, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan pada Minggu siang. Api cepat membesar dikarenakan bangunan yang berbahan kayu dan kencangnya tiupan angin di kawasan tersebut. Puluhan mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi guna mencegah api merambat ke bangunan lainnya. Api itu terlihat dari rumah itu sekitar jam 1:30. Api itu memang langsung besar atau gimana tadi, Pak? Langsung besar, asap hitam. Untuk penyebab apinya sendiri apa kira-kira, Pak? Penyebabnya sampai saat ini masih belum diketahui, cuman keterangan santri-santri di kamar yang kosong asalnya itu. Ada beberapa rumah, cuma kita belum tahu lagi berapa kebakaran. Setelah 30 menit, api berhasil dipadamkan petugas. Data sementara yang dihimpun terdapat 3 bangunan rumah warga dan 2 asrama santri Pondok Darussalam ludes terbakar. Petugas pun masih mencari tahu penyebab kebakaran. Dari Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Sairi, iNews melaporkan. Pemirsa, Hotman Paris Hutapea menuding Kapolri tidak meminta izin kepada Presiden Prabowo saat menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka korupsi. Sejumlah pihak menilai pernyataan Hotman tak berdasar karena tak ada aturan yang menyebut penangkapan jaksa harus seizin Presiden. Kuasa hukum Febri Adriansyah, Hotman Paris Hutapea, sesumbar jika Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tak meminta izin kepada Presiden saat akan menetapkan ex-Jampitsus sebagai tersangka. Hotman berdalih seharusnya Kapolri meminta izin kepada Presiden saat akan menetapkan Febri sebagai tersangka. Hotman bahkan menyebut sebagai tangan kanan Prabowo, Febri telah dikriminalisasi oleh polisi. Yang paling penting kalian bertanya. Kalau Anda punya nyali bertanya, tanya kepada Kapolri. Hei, kenapa nggak nanya Pak Prabowo dulu sebelum melakukan ini terhadap tangan kanan dari yang dibanggakan oleh Presiden Prabowo? Tanya. Saya baru tahu tidak ada izin. Begitu saja dipermalukan. Ada apa? Tanya, makanya malam ini kalian langsung ke Mabes Polri tanya kalau kau bukan pengecut. Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI, Sudesson Tandra, mengatakan pernyataan Hotman Paris tak berdasar. Menurutnya, tak ada satupun aturan yang mengharuskan aparat penegak hukum meminta izin Presiden sebelum menangkap seorang jaksa. Senada dengan Sudesson, mantan penyidik KPK Yudi Purnomo menyebut penetapan tersangka Febri berdasarkan terpenuhinya 2 alat bukti, bukan campur tangan Presiden. Dalam KUHP sudah sangat jelas sekali penetapan tersangka berdasarkan 2 alat bukti yang cukup dan tidak ada diatur mengenai izin dari Presiden. Karena Presiden tentu paham tidak bisa untuk mengintervensi suatu kasus. Kemudian yang paling penting juga bahwa sudah ada keselarasan antara penyidik kepolisian dan penyidik kejaksaan, di mana 2 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Tentu kita dukung. Kini ex-Jampitsus Febri Adriansyah telah ditetapkan sebagai tersangka. Ia diduga telah terlibat dalam 3 kasus mega korupsi sejak 2018. Tim Liputan iNews melaporkan.